Benda di depan ini adalah rangkaian planetary carrier yang kelihatannya sudah rusak parah. Entah habis mengalami apa, komponen ini sampai patah dan hancur seperti ini, jelas sudah tidak bisa dipakai lagi. Si pemilik bernama Bahlul ini akhirnya datang ke bengkel langganan kita untuk mencoba memperbaikinya. Supaya proses perbaikan tidak menghambat pekerjaan lain, Mr. Laoba langsung membongkar dan meneliti komponen ini. Karena dalam dunia permesinan, pengukuran adalah langkah pertama. Dari video terlihat, bagian planetary carrier yang rusak mengalami sobekan tidak beraturan. Rangkanya patah dan bengkok parah, mustahil untuk diperbaiki seperti semula. Maka satu-satunya jalan adalah membuat versi baru. Setelah berdiskusi sebentar, Mr. Laoba mengikat komponen yang patah itu kuat-kuat di mesin bubut. Lalu mengambil mesin partai gerinda dan mulai memotong sedikit demi sedikit. Perlu diketahui, planetary carrier adalah salah satu komponen inti dari sistem transmisi planetary gear. Dalam sistem pemindah tenaga, posisinya sangat penting karena berfungsi menopang dan menghubungkan roda-roda planet. Memastikan roda planet bisa mengelilingi Sun Gear sambil tetap berputar pada porosnya sendiri, sehingga menghasilkan perpindahan gerak yang kompleks dan presisi. Bagus atau tidaknya, desain planetary carrier sangat menentukan performanya, mulai dari efisiensi kerja sampai ketahanan jangka panjang. Dan ide membuat planetary carrier secara manual ini terdengar seperti hal yang mustahil, tapi justru menjadi tantangan tertinggi bagi Mr. Laoba dalam karirnya. Setelah bagian dudukan depan carrier dibubut habis, dengan cekatan Mr. Laoba melakukan pewarnaan menggunakan spidol tinta pemilu, lalu dilanjutkan dengan proses pembuatan ulir pada bagian poros. Padahal dalam kondisi normal, struktur seperti ini biasanya langsung diganti satu set, karena di dunia perbengkelan komponen seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit dicari. Tapi demi mengejar harga yang terasa lebih hemat, si pemilik akhirnya memilih cara perbaikan yang terlihat berisiko ini. Setelah ulir selesai, Mr. Laoba memasang plat baja bulat yang sudah disiapkan ke mesin bubut. Plat ini adalah bahan utama untuk membuat rangka baru. Permukaan plat dibersihkan dulu dari lapisan oksida, lalu ia mengambil mata bor dan mulai melubangi bagian tengahnya. Karena lubang pusat planetary carrier harus terhubung dengan poros dan ukurannya sangat besar, memakai bor biasa jelas bukan pilihan terbaik. Jadi ia menggunakan hole saw untuk membuat lubang besar dengan lebih aman dan rapi. Waktu terus berjalan saat Mr. Laoba fokus bekerja. Setelah lubang berhasil dibuat, ia mengambil potongan rangka planetary lama yang sudah dipotong, lalu meletakkannya di atas plat sebagai perbandingan. Ternyata, ia ingin memakai rangka lama yang rusak itu sebagai cetakan ukuran, lalu menandai dimensi yang dibutuhkan di plat baru. Cara berpikir yang enggak normal ini justru menunjukkan betapa ia cerdas dan kreatif. Setelah rangka baru dan plat disatukan, Mr. Laoba mulai melubangi titik-titik khusus yang nantinya digunakan untuk posisi pemasangan roda planet. Lubang ini benar-benar tidak boleh salah sedikit pun, karena ketelitian posisi lubang menentukan apakah planetary gear bisa bekerja stabil atau justru hancur lagi. Planetary carrier bukanlah sekadar gabungan besi yang disambung-sambung, tapi adalah hasil dari perhitungan dan pengalaman teknik yang kompleks. Maka dari itu, perannya sangat vital sebagai penopang kestabilan dan efisiensi sistem transmisi planetary gear. Setelah semua lubang selesai, Mr. Laoba menyatukan bagian rangka dengan rangka roda planet yang sudah dibuat, lalu mulai memasang poros-poros satu persatu hingga semuanya terpasang lengkap. Selanjutnya, seluruh rangka kembali dijepit di mesin, lalu ia mengangkat mesin las untuk melakukan pengelasan pengunci pada titik-titik sambungan. Dengan kilatan cahaya las yang terus menyala, rangka yang tadinya terpisah-pisah mulai menjadi satu kesatuan utuh. Tapi sebenarnya, apakah ini cara yang benar-benar ia inginkan? Jujur saja, tidak. Namun saat alat yang terbatas dipaksa menampung ide yang tak terbatas, kemampuan seseorang bisa berkembang jauh melampaui batas normal. Ini bukan sekadar senang-senang di penderitaan, tapi justru inti tertinggi dari ilmu perbaikan Mr. Laoba. Menabrak kebiasaan ketika keadaan memaksa, lalu menciptakan solusi dengan tangan sendiri. Ketika permukaan komponen akhirnya dirapikan dan dihaluskan, tibalah tahap terakhir. Menyambungkan poros baru dengan rangka planetary carrier menggunakan las. Dua komponen dipasangkan, lalu diperkuat dengan pengelasan di bagian sambungan. Dalam sekejap, komponen yang tadinya longgar langsung terkunci kuat menjadi satu. Melihat planetary carrier yang sudah selesai dibuat ulang ini, saya benar-benar kagum pada kemampuan Mr. Laoba. Ia membuktikan arti jiwa seorang pengrajin sejati dalam kondisi terbatas, tetap mampu menciptakan kemungkinan tanpa batas, dan membuat komponen yang seharusnya mati hidup kembali.